Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Pusat Arsip Indonesia mengucapkan Dirgahayu Kearsipan Nasional Indonesia. Semoga kearsipan dapat berkontribusi positif bagi bangsa dan negara ke depannya. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan meneruskan bahasan dan sekaligus menjadi sesi terakhir dari bahasa penataan arsip inaktif. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai survei dan pemilahan, kita hari ini akan membahas mengenai deskripsi, manuver data, dan finishing touch-nya, penyelesaiannya. Sebelumnya, saya ingatkan teman-teman untuk bisa menikmati tayangan ini melalui playlist. Jadi playlistnya saya namakan Manajemen Arsip Inaktif. Dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman sekalian terhadap channel kearsipan. Baik, kita langsung masuk ke pokok bahasannya. Yang pertama adalah deskripsi. Jadi deskripsi adalah fase yang sangat menentukan karena di fase inilah kita memberikan identitas pada sebuah arsip. Yang pertama, bagaimana caranya mendeskripsi arsip yang baik. Mendeskripsi arsip yang baik, hemat saya adalah mendeskripsi dengan kalimat yang paling mewakili isi informasi dari arsip itu. Kalau dalam bahasa jurnalisme barangkali memenuhi unsur 5W dan 1H. Jadi semakin lengkap deskripsinya, semakin baik. Saya kasih contoh. Saya banyak sekali menemukan deskripsi-deskripsi yang tidak lengkap dan akhirnya ketika saya membacanya saya bingung. Deskripsi yang kurang baik contohnya adalah musim kemarau adalah lanjutan dari musim hujan. Secara logika kalimat ini terlihat betul, tapi untuk kaidah deskripsi ini menjadi tidak menggambarkan isi dalam arsip itu. Setelah saya cek arsipnya, ternyata arsip yang sedang dideskripsi dengan kalimat musim kemarau adalah kelanjutan dari musim hujan sebenarnya adalah arsip mengenai pembicaraan di forum internasional tentang perubahan iklim. Jadi deskripsi musim kemarau lanjutan musim hujan sama sekali tidak merepresentasikan isi informasinya. Nah, yang kedua tipsnya adalah jangan lakukan singkatan. Misalnya SPM, surat perintah membayar. Kalau mau disingkat, silahkan sebutkan surat perintah membayar dalam kurung SPM. Jadi semakin lengkap kalimatnya, semakin baik. Karena seringkali orang mencari itu dengan kata kunci tertentu. Ada yang mencari dengan kata kunci SPM, ada yang mencari dengan kata kunci surat perintah membayar. Jadi sebisa mungkin cantumkan kalimat lengkapnya, baru disertakan singkatannya. Itu tips kedua. Nah, tips yang ketiga adalah dalam konteks penataan arsip inaktif, level deskripsinya adalah level berkas, jadi bukan level item. Sempat terjadi perdebatan, Mas kemarin kok saya diajarkan mendeskripsi arsip di level item, artinya lembar per lembar. Sekarang kok dianjurkan untuk mendeskripsi arsip di level berkas. Betul, pada fase aktif idealnya memang kita mendeskripsi arsip itu pada level item. Nah, semakin rigid semakin bagus. Trennya memang user itu cenderung menyukai akses arsip yang sangat spesifik. Jadi ketika misalnya minta surat atau minta keputusan gubernur tentang pemberlakuan PSBB gitu misalnya, maka dia hanya minta surat keputusannya saja, tidak minta prosedurnya, tidak minta proses pembuatannya dan seterusnya. Nah, tapi pendeskripsian pada level item hanya disarankan ketika Anda mendeskripsi di level aktif. Sedangkan dalam konteks pembahasan kita kali ini adalah deskripsi pada fase inaktif, sehingga saya merekomendasikannya level deskripsinya adalah level berkas. Alasannya adalah
Fase inaktif adalah fase antara, yaitu antara dinamis dan statis, sehingga ada sebagian dari arsip-arsip inaktif ini, sebagian besar bahkan akan dimusnahkan. Jadi akan sangat sayang kalau kita mendeskripsinya item per item. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran apa sih item berkas. Nah, nanti saya akan bahas tersendiri mengenai tingkatan atau multi level deskripsi arsip. Saya akan bahas tersendiri supaya penjelasannya lebih utuh mengenai multi level deskripsi. Tapi intinya itu, saya menyarankan teman-teman mendeskripsi arsip inaktif pada level berkas dan bukan item. Yang selanjutnya adalah metadata yang diperlukan dalam mendeskripsi. Kalau kita merujuk peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, metadata atau elemen datanya minimal ada 6. Itu menurut PP. Elemennya antara lain adalah pencipta arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip, dan keterangan. Jadi ada 6. Teman-teman juga bisa merujuk pada ISG, International Standard on Archival Description. Kalau tidak salah di sana ada 26 metadata yang dianjurkan dalam standar ISG. Nah, tapi kalau teman-teman kemudian tidak cukup waktu untuk melakukan itu, ya minimal mengikuti PP, atau intinya adalah semakin lengkap semakin bagus, tergantung kebutuhannya seberapa, tapi minimal ada 6 itu tadi. Nah, bahasan selanjutnya adalah setelah kita selesai melakukan deskripsi, terus arsipnya diapakan? Setelah kita selesai melakukan deskripsi, arsipnya kita manuver. Manuver itu ada 2. Manuver data, jadi hasil deskripsinya itu, metadatanya itu, hasil deskripsinya itu kita manuver. Manuver itu artinya menggabungkan informasi-informasi yang punya keterkaitan. Nah, fisiknya mengikuti hasil manuver data atau hasil manuver deskripsi arsip. Jadi pada prinsipnya manuver itu adalah upaya terakhir kita untuk memastikan bahwa berkas yang kita tata itu adalah berkas yang utuh. Jadi kelengkapan informasinya utuh. Jadi misalnya kita bicara tentang pemberlakuan PSBB dari awal pengajuan, pertimbangan pemberlakuan PSBB sampai dengan akhir pencabutan PSBB misalnya, itu berkas PSBB. Jadi semuanya lengkap menjadi satu berkas. Itu dilakukan dengan cara manuver. Yang kedua, selain kelengkapan juga merelasikan. Jadi kalau misalnya ada PSBB berarti berelasi dengan penanganan pandemi misalnya. Jadi itu dilakukan di manuver. Tahap yang terakhir adalah finishing touch, atau tahap terakhir adalah penataan fisik arsip pada record center. Penataannya saya sarankan teman-teman menggunakan kode sehingga tidak semua orang bisa melakukan akses terhadap arsip yang kita simpan, karena pada prinsipnya arsip itu hanya boleh diakses oleh yang berhak, bukan oleh yang membutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya Satimin Sejati untuk Pusat Arsip Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.